itu suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Deg-degan kalau harus bicara di depan para ulama, karena sebetulnya yang saya ke Jember ingin belajar khususnya malam ini kepada guru kita bersama, ayah dan kita bersama, Haji Muhammad Fikri, yang beliau adalah bahrul ilmu, lautan ilmu. Bukan hanya ilmu paham, tetapi juga ilmu fikih. Karena para ulama membedakan antara al-fahmu wal fikih. Kata para ulama, al-fahmu ma'rifatu ma'nal lafz, sedangkan al-fikhu ma'rifatu muradil mutakallim. Paham itu artinya cuma mengerti teks, mengerti lafaz. Tapi kalau fikih mengerti maksud orang yang menyampaikan ucapan tersebut. Nah, di hadapan kita ada ulama fikih, ada banyak alim ulama di hadapan kita, dan Jember ini adalah kotanya para ulama, para fuqaha, para arifin, sehingga saya merasa bahwa Jember bukan tempat saya berdakwah, tetapi tempat saya belajar dakwah. Kemudian terima kasih juga kepada Yai Madi Mabuk, kepada Yai Haji Abdullah Muzaka, Yai Haji Amir Mabuk, para alim ulama sekalian, para santri-santri yang kita sama sebagai santri, para kiai-kiai kita yang ada di sini. Tadi guru kita yang kita menyampaikan tentang ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Saya mencoba untuk menerjemahkan apa yang beliau sampaikan dalam konteks anak muda. Jadi saya tidak mendefinisikan Ahlussunnah wal Jamaah versi saya, karena pasti salah. Lebih baik kita mengikuti definisi dari ulama. Jangan membuat sudah nggak usah pakai contekan lah. Daripada kita membuat definisi tentang mustalahat dalam Islam versi kita dengan alasan bahwa kita juga bisa membaca Quran, bisa membaca hadis, sehingga tidak butuh lagi kepada syarah dari para ulama, nanti muncul polemik. Karena hari ini banyak sekali orang yang pede untuk membuat mustalahat, definisi-definisi tentang hak dan batil dengan landasan kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada As-Sunnah. Sehingga semua kita bisa membaca Al-Quran, ya udah baca aja Al-Quran. Semua kita bisa membaca hadis, ya udah baca aja hadis. Tidak perlu harus fanatik kepada ulama katanya. Karena mereka manusia, kita manusia. Padahal Allah bertanya, Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama antara ulama dengan orang yang tidak berilmu? Tidak sama. Sehingga saya tidak akan mendefinisikan mana Ahlussunnah wal Jamaah yang real dan yang enggak real, karena itu bukan kapasitas saya.
Saya manut kepada dauh kiai yang sudah mendefinisikan, oh inilah Ahlussunnah wal Jamaah yang real. Tugas saya sebagai dai yang menangani dakwah anak muda menerjemahkan dauh para kiai kepada bahasa anak muda. Siapa jomblo Ahlussunnah wal Jamaah? Ini yang perlu didefinisikan. Karena jomblo ini ada Ahlussunnah wal Jamaah, ada yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Bedanya apa? Orang yang Ahlussunnah wal Jamaah dalam konteks jomblo adalah mereka yang mencari jodoh dengan satu, belajar dan meminta barokah kepada para kiai. Jadi bukan cari jodoh di internet, bukan cari jodoh pakai aplikasi. Ada aplikasi apa sekarang ramai itu? Ya, ada chat-chatnya lah. Tidak mencari jodoh ke micet. Dari mana Ustaz tahu pengalaman? Bukan. Saya seorang peneliti dunia anak muda. Cari jodoh sebelum dia menemukan jodohnya, dia datang tabarruk, sowan, minta nasihat, doa kepada guru, kepada kiai. Ini pasal-pasal yang Ustaz Hanan ini generasi milenial. betul. Kalau saya generasi kolonial. Jadi jomblo yang aswaja itu datang kepada para kiai, minta nasihat, minta bimbingan, minta doa, minta ridho mereka. Ini cara tutorial mencari jodoh untuk ala-ala jomblo aswaja. Karena kalau enggak nyarinya di internet malah berbahaya. Pakai filter sampai 3. Sebelum dikasih filter udah didandanin, udah diedit. Edit pakai segala macam, skincare-nya aja macam-macam. Udah gitu dikasih filter, udah gitu setelah diposting kita semuanya tertarik pas ketemu orangnya, ternyata di prank. Nah ini wanita itu memang karakternya penipu. Ini karena saya. Jangan tertipu melihat wanita dari foto. Coba sama dia, Pak wanita itu pas difoto, beda wanita dengan dia. Kalau kita difoto, saya difoto, foto saja. Kalau wanita, gitu kok itu, boleh lambe belum difoto itu kata bibir, kata apalagi yang muda, yang mohon maaf bukan gemuk, yang motor. Itu kalau difoto tidak berani, ada depan, pasti ke samping. Ke samping masih kelihatan perutnya besar, itu tahan apa? Sama agama jangan lihat, harus berdalam. Kalau ingin lihat ikan di dalam kolam, bersihkan dulu airnya sebentar. Kalau Anda ingin belajar agama yang mendalam, pesantren tempatnya. Jadi kalau saya belum ngomong sama boleh selesai berhenti, jangan berhenti. teman-teman anak-anak muda yang sedang kita sama-sama belajar nih, pengen jadi seorang Ahlussunnah wal Jamaah yang firqah najiyah, yang mereka akan selamat di akhir zaman. Sebelum kalian jatuh cinta kepada calon pasangan hidup kalian, belajar dulu mencintai para ulama. Belajar dulu mencintai para ahli ilmu. Belajar dulu mencintai para kiai. Belajar dulu mencintai orang-orang yang fuqaha, orang-orang yang faqih dalam agama. Kenapa? Mencintai mereka itu adalah irsyad atau rusydun, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang perempuan, tolong jangan mencintai saya. Karena aku sudah bayar ini. Kalau mencintai Ustaz Hanan lagi, tidak apa-apa.
Sama, ya sama. Ya. Nanti kalau viral lebih bahaya. Lebih mudah viral. Jadi belajar mencintai ulama. Saya punya beberapa cerita lah. Salah satu ceritanya adalah ayahandanya Imam Al-Ghazali. Teman-teman santri pasti kenal banget dengan kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam mukadimah kitab Ihya Ulumuddin itu Syekh Al-Hafiz Al-Iraqi menceritakan tentang biografi waliduhu, ayahnya Imam Al-Ghazali. Ternyata ayahnya Imam Al-Ghazali ini sangat mencintai ulama, yuhibbul ulama wa yujalisuhum wa yabzul mimma yastati' li khidmatihim. Dia sangat mencintai ulama, duduk dalam majelis para ulama, duduk dalam majelis ahli fikih, dan bahkan menginfakkan apapun yang dia bisa untuk berkhidmat kepada para ulama. Padahal ayahnya Imam Al-Ghazali itu seorang yang fakir, bukan orang miskin, fakir, gak punya apa-apa, tapi berusaha berkhidmat kepada ulama karena saking cintanya beliau kepada ulama. Dan dikatakan oleh Imam Hafiz Al-Iraqi di situ, kalau ayahnya Imam Al-Ghazali duduk dalam majelis ulama, mendengar nasihat-nasihat mereka tentang fikih, beliau menangis. Lalu beliau berdoa, ya Allah berikan saya anak sefakih ini. Mencintai ulama, kemudian beliau menangis berdoa, ya Allah berikan saya anak laki-laki dan sefakih ini. Kemudian beliau pindah lagi ke majelis yang lain, majelis ulama ul-wa'az. Kalau tadi ulama ul-fiqh, kalau sekarang ulama ul-wa'az. Ulama ul-wa'az itu kayak sekarang itu ulama hikmah, ahli tasawuf. Duduk dalam majelis para ulama hikmah, kemudian menangis lagi berdoa, ya Allah beri saya anak yang ahli hikmah seperti ini. Maka kemudian karena cintanya kepada para ulama, karena ghibtahnya kepada para ulama, akhirnya Allah mengabulkan dua doa ayahnya Imam Al-Ghazali. Yang satu anaknya bernama Muhammad Al-Ghazali, yaitu seorang ulama fikih Syafi'i yang kita kenal dengan nama Abu Hamid Al-Ghazali. Dan yang kedua, anak beliau bernama Ahmad Al-Ghazali, seorang ahli tasawuf, ahli hikmah, dua-duanya orang soleh dan orang hikmah. Dari mana semua kebaikan ini berawal? Dari cintanya kepada ulama. Ada yang namanya istilahnya itu ghibtah. Ghibtah itu rasa. Jadi kalau dalam hadis Nabi itu ada hasan yang dibolehkan. Hasan yang dibolehkan itu kata ulama pensyarah hadis, bahasa lainnya ghibtah. Apa itu ghibtah? Menyukai sesuatu dalam kesolehan seseorang dan menginginkannya. Itu namanya ghibtah. Saya dulu tahun sekian lah pokoknya. Tahun sekian, ibu saya sedang mengandung saya 6 bulan dalam kandungan. Di Aceh ada musabaqah tingkat nasional sedang diselenggarakan di Aceh, di Banda Aceh. Kebetulan ayah saya kepala desa, diundang seluruh kepala desa yang ada di Aceh, diundang sebagai undangan untuk hadir dalam acara penutupan musabaqah. Ketika penutupan musabaqah, ada satu anak kecil usia 12 tahun dari Aceh namanya Muhammad Yanis Yahya. Dia juara 1 nasional Qori. Suaranya melengking kayak perempuan. Ibu saya karena kagum kepada Yanis ini, dia ghibtah, dia usap perutnya sambil mengatakan, ya Allah, semoga bayi dalam kandungan saya ini kelak seperti itu. 12 tahun kemudian, pas 12 tahun kemudian, saya ikut musabaqah tingkat nasional di Riau, Pekanbaru Riau, juara 1 tingkat Qori anak-anak. Dan saya ini adalah doa emak 12 tahun yang lalu, makanya suara saya kayak gini. Jadi gara-gara ghibtah ibu saya terhadap anak Qori nasional pada saat itu. Ini namanya ghibtah. Seandainya ibu saya ghibtah kepada Imam Syafi'i, mungkin sekarang saya menjadi seorang ulama fikih. Kalau ibu saya ghibtahnya kepada Coldplay, mungkin sekarang saya menjadi seorang vokalis band. Artinya ghibtah, mencintai, menginginkan kebaikan pada seseorang itu akan berpengaruh kepada kehidupan kita. Apalagi ghibtah kepada para ulama. Sehingga kita belajar mencintai ulama, lalu berdoa, ya Allah
berikan saya kebaikan dengan kesolehan orang ini, dengan amalannya, dengan ilmunya, dengan doanya, sehingga itulah awal dari kebaikan kita. Salah satunya kebaikan dalam urusan jodoh. Makanya jomblo aswaja itu nyari jodohnya tidak online, nyari jodohnya ke pesantren. Ada orang jamaah datang ke rumah minta istri. Bos, saya minta calon istriku. Saya carikan, alhamdulillah jodoh dapat berapa minggu, datang lagi ke rumah saya tanya, gimana? Dapat istri, punya istri santri dari pondok. Apa jawabannya? Luar biasa bos, santri itu ternyata jaminan mutu servis memuaskan. Apa yang bilang, bos, saya minta calon istri bos. Dari kalian hafal Quran, cantik, anaknya kiai, kaya, ahlaknya bagus. 5 syarat. Tak jawab, oleh Allah apa tak beda sampean. Kayak anakku dewi. Dan saya tambahkan, karena saya di pondok ngajar ini. Dan bapaknya Imam Abu Bakar itu bukan dia. Bukan dia. Oh iya. Tapi kalau ketemu kiai itu maaf ya. Nyalami. Dan tolong doakan anak saya seperti itu dengan bukan kiai punya anak kiai karena senang nyalami padanya. Kalau saya biru, ya biru. Wah ini boleh melbu mau, alhamdulillah salam. Kalau nyalami berat. Ya, jadi Dintoh tadi itu keinginan kita. Mulai tercapai kepingin sing api-api. Ya Allah, muka-muka anakku bisa dakwah medsos seperti Ustaz Hanan Makai. Ya Allah, mudah-mudahan anakku bisa seperti Sayyidina Ali dan sebagainya dan sebagainya. Wassalamualaikum. Nah, jadi mencintai ulama sebegitu dahsyat teman-teman. Apapun hajat kita, salah satu cara yang paling memudahkan kita dalam hidup itu nempel sama ulama. Jangan jauh dari ulama, cintai mereka, berkhidmat pada mereka. Jadi mencintai ulama bukan cuma basa-basi, ngegombal anak uhibbuka fillah, harus berkhidmat. Makanya tadi mungkin Yai harus digajikan kitab Ihya di Mukadimah lagi nih. Karena cerita tadi ada di Mukadimahnya. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa kitab Ihya itu adalah kitab yang banyak hadis bla bla bla, kitab Ihya itu salah satu pensyarahnya adalah Imam Hafiz Al-Iraqi, gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang yang paling mengerti tentang hadis. Dan hadisnya gak sembarangan, pasti beliau sangat teliti dalam menilai hadis. Kalau beliau saja mensyarah kitab Ihya, di mana muridnya juga menulis kitab Sahih Bukhari, maka insya Allah kitab ini sudah berada di dalam jaminan beliau yang ahli dalam urusan hadis. Sekarang saya baru yakin Ustaz anak-anak ini memang sudah benar-benar NU. Kenapa? Kelompok sebelah, entah namanya Salafi, Hambali, apa? Atau Wahabi. Maaf, dia tidak mau sebagai Imam Al-Ghazali. Bahkan kelompok Salafi, Wahabi, ISIS dan sebagainya. Dulu Ustaz anak-anak kan, Ustaz anak-anak ini tidak ISIS kan? Alhamdulillah ternyata sumu. Dan jadi Indonesia. Karena sumu. Loh, itu tidak tahu Pak. Ke Al-Ghazali, bahkan mereka menghina Al-Ghazali. Wahabi, Salafi itu tidak mau pakai tujuan taklihan, tidak mau menghina Al-Ghazali. Nah, kok beliau mengidolakan Imam Ghazali, saya semakin yakin bahwa beliau sudah kembali ke jalan yang benar. Kemarin yang baiat menjadi itu Kiai Marzuki Mustafa. Alhamdulillah. Ada yang dalam kitab itu juga diceritakan, ada yang membenci Imam Al-Ghazali di Mesir. Dia ada satu orang
gak suka sama Imam Al-Ghazali, gak suka kepada ulama, apalagi beliau seorang al-mujaddid fil mi'ah al-khamisah, seorang pembaharu di abad kelima. Kan setiap satu abad itu ada pembaharu, ada Umar bin Abdul Aziz, ada Imam Syafi'i abad kedua dan seterusnya. Maka yang kelima ada Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Ternyata ada yang benci juga. Sebegitu luar biasanya ilmu beliau, peran beliau dalam dakwah untuk menolak orang-orang Syiah Batiniyah, ternyata ada yang membenci beliau di Mesir. Saking bencinya kepada Imam Al-Ghazali, dia sering memfitnah Imam Al-Ghazali. Sampai suatu malam dia bermimpi ketemu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya dia melihat Nabi, di sebelah Nabi itu ada Abu Bakar, ada Umar. Di hadapan Nabi ada Imam Al-Ghazali. Tiba-tiba Imam Al-Ghazali bilang kepada Rasulullah dalam mimpi itu, "Ya Rasulullah, hadzal rajul yubghiduni wa yu'dini." Ya Rasulullah, laki-laki ini benci sekali kepada aku dan suka sekali menyakiti aku ya Rasul. Curhat Imam Al-Ghazali kepada Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, "Aku ini siap, beri saya cambuk." Akhirnya diberikanlah cambuk kepada Rasulullah. Lalu Rasul mencambuk orang ini yang membenci Imam Al-Ghazali sampai dia bangkit, bangun dari tidurnya, bangun dari mimpinya, dan dia merasakan di punggungnya banyak bekas cambukan. Ini dahsyatnya ulama, dahsyatnya orang-orang yang alim. Makanya sampai dikatakan seorang yang alim itu dibandingkan seorang yang ahli ibadah, bedanya seperti Rasulullah dengan di antara para sahabat yang paling ringan amalnya. Beda sekali, jauh sekali bedanya. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan banyak kemuliaan, kemudahan dalam hidup, dekatilah para alim, belajar dekat dengan mereka. Saya teringat juga ada kisah seorang tabi'in, namanya Yazid bin Harun. Ini ulamanya generasi ketiga, ulamanya tabi'in Yazid bin Harun. Yazid bin Harun ini adalah seorang ulama besar, ulama hebat, ulama yang amil, yang beliau itu punya mata yang indah, matanya sempurna indah. Suatu ketika muridnya bertemu dengan beliau dalam keadaan matanya sebelah sudah buta. Lalu setahun kemudian ketemu lagi dengan beliau, kata muridnya kedua matanya telah buta. Sehingga murid ini bertanya kepada Syekh Yazid bin Harun, "Ya Syekh, ma fa'alat tilkal ainan al-jamilatan?" Ya Syekh, apa yang terjadi dengan dua mata yang indah itu? Kata Syekh Yazid bin Harun, kedua mata yang indah itu telah hilang karena kasratul bukail ashar, karena banyaknya menangis di waktu sahur. Wa lil asharikum yastaghfirun. Mereka orang yang di waktu sahur bertaubat pada Allah, minta ampun pada Allah, menangis panjang waktu sahur sampai buta mata beliau. Ini ulama amilin yang sangat beramal. Setelah beliau wafat, muridnya bermimpi. Ini ya, kalau di pengajian sebelah cerita jarang pakai mimpi. Jadi logika aja. Jadi kalau banyak cerita mimpi itu juga asal aja ya, insya Allah ya. Saya mimpi juga, bulan Ramadan kemarin saya mimpi ada beberapa mimpi yang mungkin ini rahasia saya aja. Kenapa saya kemudian umrohnya umroh itikaf, saya doa Rabbi habli hukman wal hikmi bis sholihin. Nah, ini salah satu sholihin yang Allah pertemukan dengan saya setelah doa tersebut. Amin. Jadi Syekh Yazid bin Harun wafat. Setelah beliau wafat, muridnya bermimpi. Dalam mimpi itu muridnya bertanya kepada Syekh, "Ya Syekh, apakah telah datang kepadamu di dalam kubur dua malaikat, Munkar dan Nakir?" Syekh Yazid menjawab, "Iya wallah, benar, sudah datang kepadaku malaikat Munkar dan Nakir. Wasa'alani, dan keduanya bertanya kepada aku, man rabbuk, wa ma dinuk, wa ma kitabuk, wa man hadzal rajul bu'itsa fiikum." Siapa Tuhanmu dan seterusnya. Malaikat Munkar Nakir bertanya kepadaku, maka aku menjawab, "Alimithli yus'alu hadza?" Apakah orang seperti aku masih perlu ditanya yang kayak gini-gini? Wa ana u'allimuhu fi darid dunya, sementara aku mengajarkan hal yang kayak gini di dalam kehidupan di dunia. Malaikat itu kemudian menjawab, "Shadaqta, nim naumata abus la buksa alaih." Benarlah kamu, tidurlah sekarang seperti tidurnya pengantin, tidak ada kesusahan bagimu sampai hari kiamat. Itu dahsyatnya ulama. Ilmunya
membela dia bahkan di dalam kubur, sehingga ketika ditanya sama malaikat, siapa Tuhanmu dan seterusnya, jawabannya memang saya masih perlu ditanya. Coba bayangin, kita jawab kayak gitu, habis kita. Kita jawab kayak gitu karena nggak tahu jawaban. Kamu masih perlu ditanya. Kamu bercanda ya, kamu mau ngapain ya, gitu ya. Tapi karena ini ulama, amilin, ahli ibadah, ahli dakwah, maka ahli misli yus'alu misla hada. Apakah saya masih perlu ditanya? Wa ana u'allimuhu fid dunya sadaqta min naumata arus la bu'sa alaih. Siapa yang ingin kuburnya seperti kamar pengantin, dekatilah para ulama. Subhanallah. Terus sampai ditanya malaikat karakter malu buka maka dibuka. Sampai terus ngomong, kamu nanya. Virus ya, virus kamu nanya. Malaikat bukan nanya tetap. Ya aku nanya, tapi jawab, gak bahaya kan? Malaikat bukan nanya terus ngomong anjur. Jadi ulama itu dahsyat, teman-teman. Jadi ulama itu seseorang yang bukan hanya ilmunya yang menjadi pelita, tetapi juga keberkahannya luar biasa dahsyat. Sehingga siapa yang mendekati ulama, maka dia mendapatkan segala keberkahan dan ilmunya ulama, bahkan walaupun dia tidak belajar. Mungkin para santri pasti tahu ada ilmu itu terbagi dua. Ada namanya ilmu al-muktasab yang dipelajari. Ada ilmu al-mawhub yang didapatkan, bukan dipelajari, diberi langsung oleh Allah. Sebagian menyebutnya dari istilah ilmu laduni, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami mengajarkan kepada dia, yaitu Khadir, atau kita nyebutnya Khidir, dari sisi kami ilmu. Bagaimana cara mendapatkan ilmu laduni atau ilmu yang ghair muktasab, ilmu al-mawhub yang dianugerahkan Allah langsung kepada seseorang? Caranya bukan dengan belajar. Belajar itu penting untuk dapatin ilmu al-kasabi, al-muktasab, ilmu syariah, tapi ilmu hakikah, ilmu fikih tadi, bukan faham, itu didapatkan setelah belajar dengan mencintai dan berkhidmat kepada ulama. Salah satu contohnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sebelum masuk dalam madrasah nubuwah, namanya madrasah nubuwah itu pesantrennya Nabi. Dulu ada anak-anak kecil di zaman Nabi namanya kelompok Hayazir. Jadi mereka itu anak-anak kecil di zaman Nabi, semuanya ahli ilmu. Nama madrasahnya Madrasah An-Nubuwah, madrasahnya Nabi. Sebelum masuk ke madrasah Nabi, Abdullah bin Mas'ud itu punya satu amalan yang istimewa. Apa amalannya? Mulazamatun Nabi. Beliau bermulazamah kepada Nabi. Sampai kata para ulama, bagaimana mulazamahnya Abdullah bin Mas'ud kepada Nabi? Yulazimun Nabi mulazamatul dhilli li sahibihi. Beliau bermulazamah, ikut kepada Nabi, nempel Nabi seperti bayang nempel kepada orangnya. Di mana ada orang, ada bayang, kayak gitu mulazamah kepada Nabi. Sehingga beliau yang menuntut Nabi ketika Nabi mandi, beliau memakaikan sendal Nabi ketika Nabi keluar, melepaskan sendal ketika Nabi masuk ke rumah, membawa siwak dan tongkat Nabi, mulazamah khidmat. Apa hasilnya dengan khidmat itu? Allah berikan kedahsyatan dalam ilmunya Abdullah bin Mas'ud. Tahukah teman-teman, di Al-Quran itu ada satu surat. Kebenaran saya ketika di Mesir, alhamdulillah belajar tafsir Al-Quran di Al-Azhar. Jadi kita belajar ada satu surat di Al-Quran yang paling panjang dan turunnya sekaligus. Surat paling panjang di Al-Quran Al-Baqarah, tapi tidak turun sekaligus, dicicil. Sedangkan surat yang paling panjang dan turunnya sekaligus di Al-Quran itu namanya Suratul An'am. Surat Al-An'am 165 ayat, 11 lembar setengah, 1 juz lebih. Ketika surat Al-An'am ini turun, Nabi membacakan kepada para sahabat. Tiba-tiba setelah selesai Nabi baca, Abdullah kadang-kadang mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah hafal. Kata Rasul, coba baca ulang ya Abdullah. Nabi Abdullah baca ulang, tidak ada satupun huruf yang salah. Berarti Abdullah bin Mas'ud menghafal 1 juz lebih hanya dengan sekali mendengar dan tidak ada satu huruf pun yang keliru. Apa rahasianya? Khidmat syekh, mulazamatul syekh. Beliau berkhidmat kepada Nabi sebelum masuk dalam madrasah Nabi. Sehingga jadilah Abdullah
Abdullah bin Mas'ud satu dari 7 kibarul ulama yang sahabat, satu dari 7 ulama yang paling besar di kalangan sahabat. Lalu diseleksi lagi oleh para ulama, sisa 2 di antara 7 itu, 2 itu adalah Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Di antara 7 itu ada Abdullah bin Abbas, ada Umar bin Khattab dan seterusnya. Ternyata Abdullah itu rahasia ilmunya dahsyat karena hikmat kepada guru, karena mencintai Nabi lebih daripada dirinya dan siapapun, termasuk Umar. Umar pernah bilang gini kepada Nabi, ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari apapun kecuali diriku sendiri. Kata Nabi, belum cukup wahai Umar. Terus gimana ya Rasul? Katakan aku mencintaimu lebih daripada apapun termasuk daripada diriku sendiri. Maka kemudian Umar meralat mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari apapun termasuk daripada diriku sendiri. Al-an ya Umar, kata Nabi, udah ya Umar, ini udah cukup, udah benar nih. Setelah itu Allah berikanlah ilmu laduni kepada Umar bin Khattab, ilmu yang ghairu muktasab, tapi mauhubun. Apa salah satu ilmu ladunnya Umar bin Khattab? Firasah, yang dalam bahasa Indonesia kita sebut firasah, bahasa Arabnya farasah atau firasah. Salah satu contohnya gini. Jadi suatu malam Ali bin Abi Thalib itu rindu kepada Nabi. Karena saking rindunya, Ali memperbanyak selawat, lebih banyak dari biasanya. Karena biasanya udah banyak, ini lebih banyak lagi karena rindu sama Rasul. Sampai kemudian malam itu Ali tidur bermimpi ketemu Nabi. Ketika Ali bertemu Nabi, Nabi memberikan Ali 2 butir rutab. Rutab itu kurma muda. Dikasih 2 butir rutab kepada Ali, ya Ali, ini rutab buat kamu, silahkan makan. Akhirnya Ali makan bersama Rasul 2 rutab. Pas bangun dari tidurnya, Ali bahagia sekali udah ketemu Nabi. Pergi ke masjid sholat subuh, ingin menceritakan kisah mimpinya kepada Umar. Ini berita gembira nih, harus ini Pak, saya ceritakan kepada Amirul Mukminin. Beres sholat subuh, belum sempat cerita, ada ibu-ibu di sholat ngasih 1 mangkok rutab kepada Umar. Ya Amirul Mukminin, ini rutab hadiah dari saya, tolong bagi-bagi di antara jamaah. Akhirnya Umar membagi-bagi rutab di antara jamaah, setiap orang dapat 3, kecuali Ali dapat 2. Semua dikasih 3, Ali cuma dikasih 2. Ali bertanya kepada Umar, ya Amirul Mukminin, kok kenapa saya cuma dapat 2 rutab, yang lain dapat 3? Apa jawaban Umar? Ya Ali, lau zadaka Rasul lazidnak. Seandainya Nabi menambah untuk kamu, pasti kami tambahkan. Tapi Nabi kan cuma kasih 2. Ternyata Ali belum cerita mimpinya, Umar sudah tahu isi mimpinya Ali bin Abi Thalib. Ini namanya ilmu mauhub. Bagaimana ini didapatkan? Dengan mencintai Nabi. Orang yang paling cinta kepada Nabi paling banyak dapat mauhubah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada warisnya Nabi, yaitu para ulama. Semakin kita mencintai ulama, semakin Allah berikan ilmu yang ghairu muktasab, yang bukan dipelajari tetapi dianugerahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi pernah bilang setiap umat itu ada muhaddatsun. Apa muhaddatsun? Haditsun nas, orang yang tiba-tiba kayak dapat berita apa gitu. Dan muhaddatsunnya umat Nabi adalah Umar bin Khattab. Satu cerita terakhir, pernah Umar itu lagi khutbah Jumat. Lagi khutbah Jumat, tiba-tiba lagi khutbah ngelihat ke arah yang jauh, terus Umar bilang gini, ya Sariyah, ya Sariyah, al-jabalul jabal, al-jabalul jabal, al-jabalul jabal, kata Umar. Terus lanjutin khutbah. Setelah selesai sholat Jumat, Ali bingung nanya ke Umar, ya Amirul Mukminin, saya nggak ngerti khutbah tadi. Kok tiba-tiba ngomongin, wahai pasukan, naik ke gunung, naik ke gunung, naik ke gunung. Terus lanjutin khutbah. Kata Umar, ya Ali, ketika saya sedang khutbah, tiba-tiba Allah membukakan hijab kepada saya dan menampakkan pasukan Islam yang sedang berperang di Irak. Dan mereka terdesak, dikepung oleh musuhnya. Mereka bingung harus bersembunyi di mana. Aku melihat ada tempat yang baik, yaitu gunung. Maka aku berteriak mengatakan, ya Sariyah, wahai pasukan Islam, sembunyilah di atas gunung, sembunyilah di atas gunung. Sehingga mereka selamat. Lalu Allah menutup kembali hijab itu dan aku melanjutkan khutbah. Gak langsung percaya.
Selang 2 bulan kemudian datanglah utusan dari pasukan tersebut membawa berita gembira. Dia menceritakan tentang kemenangan kaum muslimin di Irak, dan salah satu ceritanya dia katakan, suatu hari di hari Jumat kami sedang berperang, kami terdesak oleh pasukan musuh, kami tidak tahu harus bersembunyi di mana. Tiba-tiba kami mendengar suara Amir lalu mengirim komandan berteriak, wahai pasukan, al-jabal, naik ke atas bukit, naik ke atas bukit. Akhirnya kami bersembunyi dengan naik ke atas bukit, dan Allah berikan kepada kami kemenangan. Inilah yang disebut dengan ilmu mauhub, ilmu furqan. Jadi siapa yang dekat dengan Allah, lalu dekat dengan orang-orang yang cinta kepada Allah, auliyaullah, ulama, Allah berikan furqan, membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan ini kita dapatkan dengan kita dekat kepada Allah, kemudian mendekat kepada para ulama. Sehingga mencari jodoh, wah ini kayaknya cocok buat saya, ini kayaknya cocok buat sahabat saya. Jangan ditikung. Yang suka nikung berarti tidak dapat furqan. Kenapa gak dapat furqan? Jauh dari alim ulama. Jadi intinya sahabat-sahabat sekalian, saya hanya ingin menyampaikan pesan sederhana kepada para jomblo fisabilillah yang ada di kota Jember. Cintailah para kiai, cintailah para ulama, tabarrukanlah kalian kepada mereka, mintalah doa mereka, minta nasihat dan bimbingan mereka. Dari sanalah insya Allah hidup kita akan Allah mudahkan. Mudah-mudahan ini ada sesuatu yang bermanfaat di antara omongan-omongan yang tidak terlalu penting, dan yang lebih penting lagi adalah justru nasihat-nasihat dari para guru kita. Saya mohon bimbingannya dari para guru semuanya. Semoga saya bisa terus berdakwah kepada anak muda di seluruh Indonesia. Saya juga sedih selama ini banyak anak muda hijrahnya lewat gerakan kita. Setelah hijrah masuk ke kolam sebelah, terus kita malah disalah-salahin. Padahal tadinya hijrahnya lewat kita. Cuman karena saya tadi seperti kata Kiai belum jelas gembongnya, belum jelas warnanya, ya jadi bulan-bulanan. Wah ini bid'ah segala macam, nggak ada gerakan hijrah kayak gini. Ya udah saya diam aja, saya nggak suka berdebat di sosial media. Tapi alhamdulillah dengan bimbingan para kiai, sekarang saya belajar di madrasah Nahdlatul Ulama. Selain jamiyah ini yang bagi saya adalah sebuah madrasah. Saya tidak menempatkan diri sebagai seorang kiai atau gus, saya menempatkan diri sebagai seorang santri di sini yang sedang belajar. Sehingga sekarang saya semangat untuk selain mengajak anak muda hijrah, setelah hijrah saya tahu harus dikemanakan anak muda ini. Saya akan rekomendasikan belajar ke kiai ini, belajar ke gus ini, belajar ke ustaz ini, belajar ke ulama ini, dan seterusnya. Kalau di Sunda istilahnya belajar ke ajengan ini, supaya akhirnya mereka bisa meneruskan perjalanan mereka dalam mencari.